Halo saudaraku, selamat datang di channel Pesan Semesta. Sebelum kamu melanjutkan, tarik napas perlahan. Ada satu kata sederhana yang sering kita ucapkan tanpa rasa, namun diam-diam mampu mengubah arah hidup. Bukan doa panjang, bukan mantra kuno, bukan ritual yang rumit. Hanya dua kata, terima kasih. Ketika diucapkan dengan kesadaran, kata ini tidak sekadar menutup kalimat. Ia membuka pintu keajaiban. Di saat banyak orang sibuk meminta, ada kekuatan besar dalam bersyukur. Dan mungkin, apa yang selama ini kamu tunggu, bukan datang karena kurang doa, melainkan karena belum cukup terima kasih. Dengarkan sampai akhir, karena pesan ini bisa mengubah cara semesta merespons hidupmu. Banyak orang mengucapkan terima kasih tanpa benar-benar menyadari kekuatannya. Sekadar kebiasaan, sekadar sopan santun, sekadar penutup kalimat sebelum beranjak pergi. Kata itu keluar dari mulut, namun tidak pernah benar-benar turun ke hati. Padahal, di balik dua kata sederhana itu, tersimpan getaran yang sangat halus. Dan justru karena itulah, ia sangat kuat. Terima kasih bukan hanya respons atas sesuatu yang sudah terjadi. Ia adalah pengakuan diam-diam bahwa hidup tidak sedang melawanmu. Bahwa di balik segala kejadian, baik atau buruk, ada kecerdasan yang bekerja. Saat seseorang berdoa, seringkali ia masih berada dalam posisi meminta. Nada batinnya berkata, "Aku belum punya. Aku masih kurang. Aku menunggu." Namun saat ia berkata terima kasih, tanpa disadari ia sedang berdiri di posisi yang berbeda. Ia tidak lagi menutup pintu, ia sedang membuka tangan. Dan semesta selalu membaca posisi batin ini dengan sangat teliti. Bagi semesta, orang yang berkata terima kasih adalah orang yang percaya. Percaya bahwa apapun yang terjadi, bukanlah kesalahan, bukan kebetulan, dan bukan sia-sia. Itulah sebabnya, rasa syukur sering terasa tenang, sementara permintaan sering terasa gelisah. Bukan karena berdoa itu salah, melainkan karena terima kasih mengandung satu pesan yang sangat kuat. Aku siap menerima, dan semesta tidak pernah memaksa memberi. Ia hanya merespons kesiapan. Saat terima kasih diucapkan dengan kesadaran, ia berhenti menjadi kata. Ia berubah menjadi sinyal. Sinyal bahwa hatimu terbuka. Sinyal bahwa egomu melunak. Sinyal bahwa kamu tidak lagi melawan arus kehidupan. Dan dari sinilah, keajaiban biasanya mulai menemukan jalannya. Hidup tidak bergerak hanya oleh usaha. Ia juga digerakkan oleh frekuensi batin. Apa yang kamu rasakan secara konsisten, itulah yang kamu pancarkan. Dan apa yang kamu pancarkan, itulah yang paling sering kembali. Ketika seseorang hidup dalam keluhan, ia sedang mengirim sinyal perlawanan. Bukan karena hidupnya buruk, melainkan karena hatinya belum berdamai. Namun saat terima kasih diucapkan dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang halus mulai bergeser. Pikiran berhenti menuntut, tubuh mulai rileks, dan hati perlahan membuka ruang. Di titik itulah, frekuensi hidup berubah. Bukan karena keadaan langsung membaik, tetapi karena caramu menghadapi keadaan telah naik tingkat. Terima kasih membuatmu berhenti bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Dan mulai mendengar, apa yang ingin diajarkan hidup padaku. Perubahan ini mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi semesta mengenalinya. Semesta merespons bukan pada suara keras, melainkan pada getaran paling jujur. Orang yang bersyukur bahkan sebelum hasil datang, sedang menyelaraskan dirinya dengan alur yang lebih besar dari sekadar keinginan pribadi. Dan ketika selaras itu terjadi, banyak hal mulai mengalir tanpa dipaksa. Pertemuan yang terasa kebetulan. Jawaban yang datang di waktu yang tepat. Pintu yang terbuka tanpa harus didorong. Bukan karena kamu lebih pantas dari yang lain, tetapi karena kamu tidak lagi menghalangi. Terima kasih menurunkan dinding batin yang selama ini tak sadar kamu bangun sendiri. Ia melembutkan, ia menenangkan, ia mengizinkan hidup bekerja. Dan di sanalah, hidup berhenti terasa seperti perjuangan tanpa akhir. Ia mulai terasa seperti tarian halus,
antara usahamu dan kepercayaanmu. Mantra sejati tidak selalu diucapkan keras-keras. Ia bekerja paling kuat saat berulang di dalam batin. Banyak orang mengira mantra adalah rangkaian kata sakral, padahal yang membuatnya hidup bukan bunyinya, melainkan kesadaran di baliknya. Saat terima kasih mulai hadir, bukan hanya di bibir, tetapi menetap di hati. Ia berubah menjadi kekuatan yang senyap. Kamu mulai bersyukur tanpa harus mengingatkan diri. Kamu mulai menerima tanpa perlu memaksa keadaan. Dan perlahan, cara pandangmu terhadap hidup berubah. Masalah tidak lagi langsung dibenci. Penundaan tidak lagi dianggap penolakan. Kesalahan tidak lagi selalu disesali. Segalanya mulai dipandang sebagai bagian dari proses yang lebih besar. Disinilah terima kasih bekerja sebagai mantra. Ia tidak menghapus luka, tetapi membuat luka lebih mudah dipahami. Ia tidak selalu mengubah situasi, tetapi mengubah ruang batin yang menghadapinya. Ketika ruang batin berubah, responmu berubah, pilihanmu berubah, dan dari sanalah hasil hidup ikut berubah. Seseorang yang hidup dengan mantra terima kasih tidak lagi berjalan dengan beban berlebih. Ia tidak terburu-buru menuntut jawaban. Ia tidak panik saat hasil belum terlihat, karena di dalam dirinya sudah ada rasa percaya bahwa hidup tidak sedang salah arah, dan kepercayaan ini adalah pintu halus menuju keajaiban. Bukan keajaiban yang berisik, melainkan keajaiban yang terasa wajar. Seakan semuanya memang seharusnya terjadi seperti itu. Saat itulah kamu menyadari bahwa hidup tidak perlu selalu dikendalikan, kadang ia hanya perlu diizinkan. Dan terima kasih adalah izin paling lembut yang bisa diberikan hati kepada kehidupan. Ada saat-saat dalam hidup di mana kata terima kasih terasa berat untuk diucapkan. Bukan karena kita tidak tahu caranya, tetapi karena hati sedang lelah, kecewa, dan mungkin terluka. Di titik inilah, rasa syukur diuji bukan sebagai konsep, melainkan sebagai keberanian batin. Bersyukur saat hidup mudah adalah hal yang wajar, namun bersyukur saat segalanya terasa sempit, itulah lompatan kesadaran. Bukan karena masalah langsung terasa indah, tetapi karena kamu memilih untuk tidak tenggelam di dalamnya. Saat kamu mampu berkata, meski pelan, terima kasih, meski aku belum mengerti. Sebenarnya kamu sedang menyerahkan kendali ego kepada kebijaksanaan yang lebih luas. Dan penyerahan ini bukan kelemahan. Ia adalah bentuk kepercayaan tertinggi. Hidup tidak selalu memberi apa yang kita minta, namun ia selalu memberi apa yang membentuk kita. Seringkali yang kamu sebut kegagalan adalah perlindungan yang tertunda. Yang kamu sebut kehilangan adalah ruang untuk bertumbuh. Dan yang kamu sebut luka adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Terima kasih di tengah kesulitan bukan berarti kamu menyukai rasa sakit. Ia berarti kamu tidak membiarkan rasa sakit menutup hatimu, dan hati yang tetap terbuka, bahkan saat terluka, adalah hati yang sangat kuat. Semesta mengenali kekuatan ini. Ia mungkin tidak langsung mengubah keadaan, tetapi ia mengubah arah perjalanan. Dari perlawanan menuju penerimaan, dari kepahitan menuju kebijaksanaan, dari ketakutan menuju kepercayaan. Dan seringkali, tepat setelah titik ini tercapai, hidup mulai bergerak dengan cara yang tak terduga. Bukan karena kamu sudah siap secara logika, melainkan karena batinmu sudah tidak lagi mengeras. Di sanalah keajaiban yang paling sunyi sering memilih untuk muncul. Pada akhirnya, terima kasih bukan lagi sesuatu yang kamu ucapkan. Ia menjadi cara kamu hidup. Kamu bangun di pagi hari, bukan lagi dengan keluhan, melainkan dengan kesadaran bahwa napas ini masih dipinjamkan. Kamu melangkah menjalani hari, bukan dengan perasaan dikejar, tetapi ditemani rasa percaya bahwa hidup tidak sedang menjatuhkanmu. Saat terima kasih menetap di dalam diri, kamu berhenti menunggu hidup sempurna untuk merasa damai. Kamu memahami satu hal penting. Kedamaian tidak datang setelah semuanya selesai,
Ia datang ketika kamu berhenti melawan. Hidup mulai terasa lebih ringan, bukan karena beban menghilang, tetapi karena kamu tidak lagi memikulnya sendirian. Ada kebijaksanaan yang bekerja saat kamu melangkah dengan rasa syukur. Keputusan menjadi lebih jernih, hati menjadi lebih peka, dan kamu mulai mendengar isyarat halus yang dulu terabaikan. Di titik ini, keajaiban tidak lagi terasa seperti sesuatu yang jauh. Ia hadir dalam bentuk-bentuk sederhana. Pertemuan yang tepat waktu, jawaban yang datang tanpa dicari, ketenangan yang muncul tanpa sebab jelas. Bukan karena hidup tiba-tiba berubah drastis, melainkan karena kamu yang berubah, dan perubahan itu membuatmu selaras dengan arus yang lebih besar. Ketika hidup dijalani sebagai ucapan terima kasih, kamu tidak lagi sibuk membuktikan, tidak lagi haus pengakuan, tidak lagi takut tertinggal. Kamu hadir, kamu sadar, dan kamu percaya. Di sanalah rahasianya. Keajaiban tidak dikejar. Ia tertarik pada hati yang lembut, tertarik pada jiwa yang bersyukur, tertarik pada mereka yang sudah mengucapkan terima kasih, bahkan sebelum semuanya terlihat jelas. Dan mungkin saat ini adalah saat yang tepat untuk mengucapkannya, bukan dengan suara keras, tetapi dengan seluruh keberadaanmu. Jika hari ini hidupmu terasa belum sempurna, jangan menunggu segalanya membaik untuk mulai bersyukur, karena seringkali perubahan bukan datang setelah keadaan berubah, melainkan setelah hatimu lebih dulu terbuka. Ucapkan terima kasih, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena kamu masih diberi kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan melangkah. Tidak semua doa perlu diucapkan, sebagian cukup dirasakan. Dan terima kasih adalah doa paling sunyi, yang paling sering didengar semesta. Malam ini, atau kapanpun kamu mengingat pesan ini, coba ucapkan terima kasih. Bahkan untuk hal yang belum kamu mengerti, bukan untuk meyakinkan hidup, tetapi untuk menenangkan hatimu sendiri. Karena saat hatimu tenang, kamu akan sadar, keajaiban tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu satu hal, kesadaranmu untuk berkata, terima kasih. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai bertemu di pesan berikutnya.